Muncul nomor 2 tapi sekarang ketimpa. Sekarang udah hilang. Ada beberapa rumah tidak ditemukan, ada koordinatnya dekat tetapi nama alamatnya itu jauh. Jadi saya kira ini betul-betul ada permainan. Adanya ketidakberesan 1 meter. Ini sangat mengganggu akal waras kita. Kenapa sih arus rakyat yang dibuat sengsara? Padahal semua karena pemerintahnya tidak becus mengelola pendidikan. Tahun ajaran baru sekolah dimulai. Orang tua murid dan para siswa dipusingkan dengan sistem zonasi PPDB, penerimaan peserta didik baru yang jelimet. Belum lagi ada sejumlah kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan 1 jatah bangku sekolah. Dari warga biasa hingga pejabat berlomba mendapatkan jatah bangku dengan cara yang diduga curang. Seperti apa dugaan kecurangan-kecurangan itu? Saudara simak Buser Investigasi, obral bangku sekolah titipan pejabat selengkapnya. Kemudian ke sebelah sini, kan nggak ada perubahan 100 meter perkantoran. Yang ada adalah ke belakang SMP 1 dan ke sini. Iya. Kantor Batu. Iya kan. Iya kan? Tapi kan nggak ada yang di kantor Batu. Joko Sarjanoko geram usai anaknya tercoret dari sistem penerimaan peserta didik baru secara online atau PPDB online tingkat SMA di Kota Bogor. Nggak ada. Ini ya. Nggak ada di nama di sini. Jadi nama-nama yang lolos di sini dekat dengan saya tidak ada. Dengan MH berarti kan otomatis 10 meter ya. 10 meter itu sampai ke sana, lebih ya, 20 meter. Jaraknya lebih dekat ya. Wajar Joko geram. Pasalnya rumah Joko berada di Kelurahan Paledang yang letaknya tidak jauh dari gedung SMA Negeri 1 Bogor. Benar, ungu nitip ngaran kan? Nah, mantap. Tidak ada. Pak, di sini ada nama anak namanya. Nggak ada ya? Clear, jujur ini mau orangnya di sini. Ya? Hah? Tapi kelas berapa? Justru kelas SMA kelas 2. Oh, udah lulus. Udah masuk. SMP ya, udah masuk tahun lama ya. Itu anak akang itu mah ya. Masuk 5. Jika ditarik lurus, rumah Joko hanya berjarak kurang lebih 200 meteran saja dari SMA Negeri 1 Bogor. Yang makin membuat Joko emosi karena banyak siswa yang lolos PPDB dengan cara menitipkan nama di kartu keluarga warga yang ada di Kelurahan Paledang. Karena saya melihat anak saya bilang ini hak kita gitu dan hak teman-teman yang lain oleh oknum-oknum yang tertentu, dari oknum orang tua, mungkin oknum dari aparat pemerintah, karena kan nggak mungkin ini secara masif begini, dan juga oknum dari penduduk asli. Itu yang saya melihat, ini masih diperjuangkan gitu. Di Kota Bogor khususnya ya SMA Negeri 1 belum ada perubahan. Oh, belum. Jadi data yang ini semuanya masih udah masuk gitu ya. Hari ini sekolah akhirnya ya. Nitip anaknya masuk ke kakak orang yang tidak dikenal, kemudian ternyata orangnya keberatan, tetapi muncul juga itu yang namanya kartu keluarga. Nah, itu berarti indikasi kartu keluarganya itu adalah bukan palsu karena tidak memenuhi syarat yang legal gitu. Karena kartu keluarga ada salah satu dokumen negara yang harus dilindungi. Instruksi dari Pak Gubernur 4.721 anak-anak yang orang tuanya melakukan satu kecurangan itu akan dicoret. Sebelumnya dugaan kecurangan PPDB online tingkat SMA di Kota Bogor membuat orang tua siswa memprotes pelaksanaan PPDB online. Royatin Lumintu dan beberapa orang tua siswa lainnya ini misalnya. Mereka menggeruduk SMA Negeri 1 Bogor usai nama anaknya tidak muncul di situs PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Padahal mereka yang protes ini berdomisili di Kelurahan Paledang, Kota Bogor yang masuk dalam zonasi SMA Negeri 1 Bogor. Nama anak ibu sempat muncul nggak? Sempat. Muncul nomor 2 tapi sekarang ketimpa. Sekarang udah hilang lagi. Ya, makanya ini jadi resah gimana ini mah ya nggak tahu ya. Jadi sedih kalau mau masuk itu. SMA mana Bu? Harusnya satu. Ya pilihannya cuma satu doang. SMA 1 ya? Iya. Dia mantan SMP 1 dan masuk SMA 1. Iya, pengennya biar deket. Tapi kalau ya di sini nggak kesaring ya nggak tahu sekolah kemana.
Tidak hanya di tingkat SMA, PPDB online di tingkat SMP Kota Bogor juga kisruh. Dugaan adanya kecurangan membuat Wali Kota Bogor, Bima Arya, turun tangan. Sejumlah siswa yang terindikasi curang pun didiskualifikasi. Kami sudah cek tadi ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMP 1. Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu. Dan ada yang mencurigakan juga, ada koordinatnya dekat tetapi pendaftarnya nama alamatnya itu jauh gitu ya. Jadi saya kira ini betul-betul ada permainan dan sesuai dengan kewenangan saya, yaitu untuk SD ke SMP akan kita lakukan investigasi menyeluruh. Besok saya akan ke Dukcapil, akan ke Distrik. Ya, kita akan audit semua sistemnya, bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting ya. Kalau kita lihat cek data, usia sekolah di daerah sini nggak sampai 20 orang, tapi bisa ratusan. Ini sudah pasti terjadi hal yang betul-betul melanggar aturan. Tapi menurut saya sistem zonasi ini terbukti tidak siap. Ya. Saya kira ini harus dibatalkan sistem zonasi ini. Tepat. Kalaupun zonasi ini masih akan diterapkan, ya sistem harus lebih rapi lagi. Sistem kependudukan kita, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah juga. Tapi saya kira selama infrastruktur sekolah belum merata, nggak mungkin zonasi. Kisruh PPDB online juga terjadi di berbagai daerah. Tangerang Selatan, Aib Amir bahkan sampai mengukur jarak rumahnya dan sekolah hanya untuk memastikan masuk dalam zonasi sekolah yang diinginkan anaknya. Sedikit nyeleneh memang, namun aksi Aib ini terkait dengan dugaan kecurangan pelaksanaan PPDB online di Tangerang Selatan. Oh gitu. Ada tadi Bang, ketemu Bang, nama siswanya? Nggak ada, siswanya di depan tadi kosong, nggak ada yang daftar di SMA, makanya bingung ini. Waduh, kacau. Di Bekasi, persoalan PPDB juga terjadi. Bahkan orang tua siswa mengamuk saat mengetahui anaknya tidak lolos, padahal lokasi rumah mereka dekat dengan sekolah. Ya, ada gua. Anak gua di depan mata. Siapa? Di depan mata ditolak. Dugaan kecurangan PPDB online di banyak tempat membuat Jokowi angkat bicara. Jokowi perintahkan Pemda menyelesaikan permasalahan PPDB di wilayah masing-masing. Masalah lapangan selalu ada. Di semua kota, kabupaten maupun provinsi ada semuanya. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangannya itu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. Masih dari Kota Bogor, dugaan adanya oknum pejabat daerah yang ikut bermain curang dalam PPDB online terendus. Kami coba cari tahu faktanya. Seorang sumber memberikan kami bukti kartu keluarga ini. Seorang pejabat DPRD Kota Bogor menitipkan nama anaknya dalam kartu keluarga, atau dalam bahasa lainnya numpang kakak untuk proses PPDB online tingkat SMA. Kartu keluarga ini milik warga Kelurahan Paledang, Kota Bogor. Dokumen kependudukan ini dikeluarkan oleh Dukcapil pada 4 Juli 2023. Nama pejabat DPRD Kota Bogor tertulis jelas sebagai ayah dari anak yang ada di kartu keluarga ini. Kami coba menelusuri pemilik kartu keluarga ini. Benarkah ada praktik curang? Oh iya. Cuma tak aktif. Oh iya nama. Iya, aslinya mah ada saya cuma berdua sama anak saya. Oh iya mana aslinya? Iya. Seperti ini. Kami berhasil menemui pemilik kartu keluarga yang di dalamnya tercantum nama anak pejabat DPRD Kota Bogor. Sengaja identitas warga ini kami rahasiakan.
Sebut saja Wati, bukan nama sebenarnya. Warga yang tinggal di Gang Sempit Kelurahan Paledang ini rupanya tak kaget saat kami datangi. Wati membenarkan perihal numpang kakak itu. Ia bahkan tak gugup saat kami tanyakan. Hanya dia memang minta izin sama saya. Udah gitu saya tuh bilang kalau saya masuk aja, udah komo jeung saudara gitu ya. Cuman saya nggak mau saya ngurusin. Paham nggak? Jadi saya nggak mau saya harus ngurus ke Capil. Lu yang ngurus sendiri gitu kan. Jadi makan nggak usah numpang kakak juga nggak masalah kan mana nama anggota dewan berarti kami. Kalau memang seizin saya gitu. Cuman kan masalahnya nah pasti ngurusin kakak saya itu dia bilang teh ini di kakak teteh teh nggak aktif katanya. Tapi saya lihat itu ada 2 nama katanya yang ada di kakak teteh itu kumaha mau di ini apa kita udah nggak ada yang nitip ke saya kita udah aja hapus pokoknya saya mah nggak mau tahu udah kita udah hapus we dan itu mah bukan maksudnya tiba-tiba ada gitu kan dari mana coba nggak bilang nggak apa gitu. Tapi nitip nama di KKT memang sudah lama. Udah berapa tahun? Setahun. Dan tujuannya emang buat masuk ke sekolah SMA 1 itu. Anaknya ya. Pengakuan Wati membuktikan praktik numpang kakak atau titip nama di kartu keluarga terjadi dalam proses PPDB online di Kota Bogor. Tim Gusur investigasi mengonfirmasi temuan ini kepada pejabat DPRD Kota Bogor yang dimaksud. Namun pejabat itu tidak merespon upaya konfirmasi kami. Saat kami sambangi kantornya di gedung DPRD Kota Bogor, pejabat itu juga tidak bisa ditemui. Pemukiman warga di Kelurahan Paledang jadi satu contoh saja bagaimana praktik numpang kakak merugikan siswa. 2 sekolah negeri favorit yakni SMP Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 1 Bogor yang masuk wilayah Kelurahan Paledang menjadi sasaran empuk fenomena ini. Dari mulai warga biasa hingga pejabat bisa dengan mudah menitipkan nama dalam kartu keluarga. Warga setempat pun dirugikan. Lagian juga jarak 218 meter tuh nggak mungkin kan ada 161 orang SMA semua kan nggak masuk akal kan. Banyak ada yang di BNR, ada yang di Sentul City, bahkan ada yang Jalan Raya Puncak pun ada. Tahu kenapa dia bisa? Aku kurang tahu ya, atau mungkin saudaranya ada yang tinggal di situ jadi dia ikutan tinggal di situ, atau mungkin dia numpang kakak, atau titik koordinatnya beda kan bisa aja. Kalau misalnya ditanya ke warga-warga juga yang SMA paling yang mau SMA gitu paling cuma 4 orang. Mereka 2 orang itu aku sama yang anak Pak RT itu. Praktik numpang kakak semakin jelas terlihat saat kami telusuri alamat yang tertera dari data catatan buku tahunan SMP Negeri 1 Bogor. Beberapa rumah siswa yang telah diumumkan lolos zonasi PPDB online kami datangi. Pertanyaannya, apakah mereka berada di jalur zonasi? Ini pembuktiannya. Berangkat dari Kelurahan Paledang kami telusuri faktanya. Setelah berjalan hampir sekitar 5 km dari sekolah, kami sampai di rumah siswa pertama. Lokasinya berbeda kecamatan dengan sekolah. Seorang siswi yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Bogor lewat jalur zonasi menyambut kedatangan kami. Inilah pengakuannya. Kamu kan SMP 1 bener ya? Terus SMA-nya di SMA 3 ya? Kamu pakai jalur PPDB? Kamu itu kenapa bisa masuk? Kan jauh ke rumahnya. Iya, waktu itu aku sebenarnya ada panggilan kan situ bisa pindah kakak. Nah aku juga pindah kakak. Cuman waktu itu aku pindah sama saudara. Jadi papaku ada kayak saudara dari tua atau kakak gitu. Penelusuran lebih jauh lagi. Jarak 7 km lebih kami tempuh. Sesuai data buku tahunan, alamat rumah siswa tepat berada di rumah ini. Namun inilah jawabannya. Mau ngobrol sama ibu boleh nggak bentar? Saya lagi kerjaan. Oh gitu. Enggak Bu, aku lagi ngecek soal PPDB online. Apakah ini benar rumahnya ini? Keluarga yang kami datangi mengklaim tidak punya nama anak sesuai data di buku tahunan. Bukan Pak. Bukan ya? Iya. Oh iya. Benar bukan ya Bu ya? Iya bukan. Makasih. Benar nih informasinya. Kami pun tanya warga yang ada di sekitar rumah. Dan inilah jawabannya. Ada anak SMP yang lulus terus mau ke SMA namanya ada. Ya, ada. Yang ujung rumahnya ya? Iya.
Praktik numpang kakak jadi momok serius perusak sistem zonasi PPDB online. Tidak hanya di Kota Bogor, praktik ini menjadi masalah tahunan yang kerap terjadi. Dukcapil dimanapun tidak dalam konteks menanyakan apakah ini kepindahannya untuk urusan apa, gitu ya. Untuk urusan A, urusan B, urusan C, karena pada dasarnya dokumen kependudukan itu adalah hak dari setiap warga negara, hak dari setiap penduduk. Jadi yang terpenting di Dukcapil itu verifikasinya adalah berdasarkan database ya. Yang kedua adalah syarat dan ketentuannya terpenuhi. Yang jelas mungkin masalah PPDB ini adalah PR bersama lah untuk ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih tertib lagi begitu ya. Termasuk ini kondisi daerah-daerah kan berbeda ya terkait dengan kesiapan sarana prasarana pendidikan. Terkait dugaan kecurangan PPDB online di Kota Bogor, polisi telah menerima aduan dari masyarakat dan sudah mendalami aduan itu. Ada unsur pidana kita gaspol tangani. Dan ini masuk pidana berarti? Akan diselidiki. Unsur pidana itu bisa saja seperti ada dugaan suap, ada dugaan pungli, ada dugaan pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ada berdasarkan keterangan dari saksi, ya, kemudian tentunya ada alat bukti, kalau memenuhi unsur langsung kita gas. Sementara itu, desakan untuk memperbaiki sistem zonasi PPDB online mengemuka pasca kisruh PPDB online di berbagai daerah. Haruskah zonasi PPDB online dihapuskan? Problemnya satu, pemerintah tidak menyediakan ruang bangku sekolah yang cukup. Akhirnya rebutan kan ini. Harusnya jumlah bangkunya cukup, jumlah sekolahnya cukup, dan pemerintah membiayainya. Jadi jangan sampai anak sekolah di sekolah swasta harus membayar SPP karena nggak diterima di sekolah negeri. Data BPS itu faktanya masih ada 3% anak Indonesia usia SD yang belum bersekolah, masih 20% anak usia SMP yang belum bersekolah, masih ada 40% anak usia SMA, SMK yang belum bersekolah. Berarti kan secara kapasitas itu nggak mencukupi. Pasal 31 ayat 3, pemerintah itu menyediakan satu sistem pendidikan nasional. Kalau sekarang ini kan multisistem, rakyat yang paling direpotkan. Kan rakyat yang dibuat sengsara, susah nyari sekolah, padahal itu hak asasi. Dan sekarang juga malah yang disalahkan rakyat lagi. Padahal semua karena pemerintahnya tidak becus mengelola pendidikan. Sistem zonasi PPDB online rupanya membuat banyak celah yang memungkinkan terjadinya dugaan kecurangan setiap tahun yang tentu sangat merugikan dunia pendidikan. Diperlukan respon cepat dari instansi terkait untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ke depannya, sehingga pendidikan yang adil dan merata segera terwujud. Demikian kami akhiri Booster Investigasi. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.